Halo semua, perkenalkan saya Gabriel Satria Adi, mahasiswa Prodi Mekatronika Universitas Sanata Dharma, NIM 20113038. Di sini, saya akan bercerita sedikit tentang kurangnya keadilan pada kasus HAM yang terjadi di negara kita. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak lahir. Beberapa contoh HAM misalnya yaitu hak hidup, hak beragama, dan hak berkeyakinan. Faktanya, meski pemerintah telah menjamin hak warganya, masih sering terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Biasanya, beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia terjadi akibat konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk. Di antara ciri-ciri HAM adalah bersifat hakiki dan universal. Meski begitu, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik kasus pelanggaran HAM internasional ataupun pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau merenggut hak orang lain dengan paksa. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai dari era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan juga setelah reformasi. Secara umum, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Berikut ini merupakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang dimana pernah menggemparkan negara ini. Yang pertama, peristiwa Trisakti. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Yang kedua, tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi I merupakan peristiwa protes masyarakat kepada pelaksanaan serta agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan menuntut pembersihan orang-orang Orde Baru dari posisi pemerintahan dan militer. Setidaknya, 5 orang korban meninggal dunia akibat peristiwa ini dan puluhan lainnya luka-luka. 3. Kasus pembunuhan Munir. Munir Said Talib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Penyebab tewasnya tidak diketahui, namun banyak berita yang menyebutkan ia tewas diracun. Hingga kini belum ada titik temu mengenai kasus pembunuhan Munir ini. 4. Kasus pembunuhan Marsinah. Kasus pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsinah merupakan seorang pekerja dan aktivis wanita yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong. Berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh lainnya yang menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah yang menjadi aktivis buruh malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk, dalam kondisi mengenaskan. Kasus pelanggaran HAM ini pun belum bisa diselesaikan dan masih menjadi misteri sampai sekarang. Dari kasus-kasus di atas, kita tahu bahwa kebebasan politik yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia ternyata juga tak diimbangi dengan perlindungan hukum yang semestinya bagi hak-hak sipil seperti hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya,
hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Hal yang memprihatinkan, seringkali dalam peristiwa kekerasan horizontal, aparat keamanan seolah-olah tidak berdaya melindungi kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kekerasan tersebut. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti kasus pembunuhan, penculikan, penahanan, sewenang-wenang terhadap ratusan ribu orang yang disangka mempunyai kaitan dengan PKI, dan beberapa kasus lainnya sampai hari ini belum memperoleh penanganan yang adil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.